Selamat pagi, silakan duduk Bapak dan Ibu. Selamat pagi Bapak dan Ibu, Shalom. Senang sekali di tengah-tengah berbagai macam kesibukan kita, pergumulan yang sedang kita hadapi, kita boleh sama-sama hadir di tempat ini untuk kita menikmati hadirat Tuhan, kita untuk menikmati kesegaran yang baru dalam kehidupan rohani kita melalui ibadah yang kita lakukan ini dan juga sebentar melalui firman yang kita dengar. Biarlah saat-saat seperti ini merupakan saat-saat juga kita menanti-nantikan bagaimana Tuhan berkarya di dalam firman-Nya bagi setiap kita. Baik Bapak dan Ibu, mari kita bersama-sama membuka firman Tuhan. Pada hari ini kita akan membaca dari Galatia pasal yang ke-6. Kita akan membaca ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Saya akan membacakan bagi kita sekalian, Bapak dan Ibu bisa menyimak dengan baik. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri, supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Baiklah, tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditaburkan orang, itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan seiman. Bapak dan Ibu, John Wesley, pendiri gerakan Metodis di Inggris pada abad yang ke-18, dia pernah menyatakan bahwa Injil Kristus tidak mengenal agama selain yang bersifat sosial. Tidak ada kekudusan selain kekudusan sosial. Bapak dan Ibu, apa arti dari pernyataan John Wesley ini? Apakah John Wesley seorang yang sosialis ya, yang pikirannya selalu sosial gitu dan menggabungkan sosialisnya itu di dalam kehidupan keagamaannya? Saudara-saudara, kalau kita melihat latar belakang dari kehidupan John Wesley, dia sangat-sangat menekankan kekudusan pribadi. John Wesley dalam khotbah-khotbahnya selalu menyerukan tentang kelahiran baru, tentang pertobatan, tentang bagaimana seorang Kristen bukan hanya mengetahui kehidupan kekristenan, tetapi bagaimana mengalami Tuhan dalam pribadi, dalam kehidupan sehari-hari. John Wesley juga selalu di dalam khotbah-khotbahnya menyerukan tentang bagaimana orang Kristen harus hidup di dalam kesucian, di dalam kesalehan, di dalam kebenaran, takut akan dosa. John Wesley juga
di dalam khotbah-khotbahnya dia selalu mendorong, memotivasi untuk setiap pengikut-pengikut dari gerakan Metodis untuk berdoa, baca firman Tuhan, berpuasa. Jadi John Wesley sangat mementingkan tentang personal holiness atau kekudusan secara pribadi. Dia sangat menekankan bagaimana orang Kristen itu harus selalu hidup memiliki pengalaman-pengalaman rohani setiap hari dalam kehidupannya. Tetapi saudara-saudara, mengapa dia mengatakan bahwa tidak ada kekudusan selain kekudusan sosial? Saudara-saudara, di sini John Wesley menyadari bahwa kekudusan pribadi personal ini bukan hanya untuk dinikmati oleh diri sendiri atau oleh kelompok komunitas orang-orang percaya. Tetapi kekudusan ini harus menular, harus berdampak kepada masyarakat sekitarnya, bagi orang-orang di sekitar di mana orang-orang percaya itu berada. Bapak dan Ibu, kalau kita melihat konteks kehidupan John Wesley pada abad ke-18 di Inggris, di mana pada saat itu gereja seakan-akan tidak peduli. Negara tidak memperhatikan kehidupan dari orang-orang yang papa, orang-orang yang miskin. Banyak pengangguran yang terjadi saat itu. Banyak pekerja-pekerja tambang, pekerja-pekerja buruh yang hidup sangat minim. Mereka mengalami kesusahan untuk memenuhi kehidupan mereka sehari-hari, Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu, mereka sungguh hidup di dalam kemiskinan, di dalam kehidupan yang serba sulit. Dan John Wesley memahami bahwa sebagai orang Kristen, kita tidak boleh hanya ada di dalam lingkungan gereja saja, di tengah-tengah tembok gereja saja, tapi harus keluar untuk memberitakan akan kasih Kristus, menyatakan kasih Kristus. Bukan hanya dengan perkataan tetapi juga dengan perbuatan. Oleh karena itu saudara-saudara, John Wesley juga menyatakan, meskipun engkau sudah dibaptis, meskipun engkau mengikuti upacara sakramen yang diadakan oleh gereja, meskipun engkau pergi ke gereja 2 kali dalam sehari, meskipun engkau mengikuti kebaktian setiap minggu, bahkan meskipun engkau mengambil waktu untuk berdoa secara pribadi, tetapi bila engkau tidak mengaktualisasikan anugerah Allah itu, tidak menularkan anugerah Allah itu, tidak menyaksikan anugerah Allah itu, maka engkau belum disebut ciptaan baru. Saudara-saudara, kalau kita melihat bahwa apa yang menjadi pemikiran dan penekanan John Wesley ini adalah satu yang benar, bukan? Kalau kita katakan bahwa kita sudah lahir baru, kita sudah menjadi orang Kristen, tetapi kita tidak melakukan apa yang menjadi keinginan Tuhan, apa yang menjadi perintah Tuhan, mesti kita pertanyakan, apakah kita betul-betul sudah dilahirkan baru? Ataukah kita hanya sekedar menjadi seorang Kristen yang melakukan ritual-ritual keagamaan? Saudara-saudara, John Wesley menyatakan bahwa kita sebagai orang-orang yang percaya seharusnya keluar, saudara-saudara. Oleh karena itu, saudara-saudara, John Wesley di dalam pelayanannya, ya, dia menghimpun setiap orang-orang yang mengikuti gerakan Metodis ini di dalam kelompok-kelompok. Mereka dibagi dalam kelompok-kelompok, saudara-saudara. Kelompok-kelompok itu bukan saja memupuk iman mereka, mereka belajar setiap hari tentang firman Tuhan, mereka mempraktekkan firman Tuhan itu di dalam kehidupan sehari-hari, saudara-saudara. Kelompok-kelompok kelas meeting ini yang pada waktu John Wesley hidup, ada jumlahnya kurang lebih 15.000, saudara-saudara. Mereka bukan saja memupuk iman personal holiness tadi, kekudusan pribadi, tetapi melalui cell group ini, melalui kelompok-kelompok ini, mereka pergi keluar, mereka menjangkau orang-orang yang ada di sekitarnya, saudara-saudara. Saudara-saudara, John Wesley di dalam pelayanannya, dia
bukan saja memperhatikan kehidupan rohani dari setiap mereka yang masuk dalam gerakan metodis ini, saudara-saudara, tetapi dia memberikan bantuan sosial. Dia mencari dana, saudara-saudara. Bahkan dalam satu catatan yang saya baca, dia dengan kudanya atau dia berjalan kaki melewati salju, saudara-saudara, dia pergi untuk menyalurkan bantuan-bantuan sosial itu bagi orang-orang yang membutuhkan. Kemudian saudara-saudara, John Wesley juga mendirikan sekolah-sekolah. Di dalam kehidupannya, saudara-saudara, John Wesley tidak pernah mendirikan gedung gereja. Dia tidak pernah mendirikan gereja, saudara-saudara. Orang-orang yang mengikuti gerakan metodis dihimbau oleh John Wesley pergi ke gereja yang gereja saat itu, yaitu gereja Inggris. Ya, dia nggak mendirikan gereja, tetapi John Wesley mendirikan sekolah-sekolah, saudara-saudara. Mendirikan sekolah-sekolah di tempat-tempat yang kumuh, di mana orang-orang, anak-anak itu mereka tidak bisa menikmati pendidikan. Disitulah John Wesley hadir mendirikan sekolah-sekolah. John Wesley juga mendirikan klinik-klinik, apotek-apotek yang bisa dijangkau oleh masyarakat miskin itu, saudara-saudara. Kemudian John Wesley juga menyediakan tumpangan-tumpangan bagi janda-janda, bagi anak-anak yang telantar, mereka yang tidak terurus, saudara-saudara. Kemudian mendirikan panti asuhan, kemudian dia mengembangkan industri rakyat, kemudian dia mengadakan kunjungan ke penjara-penjara. John Wesley juga ikut dalam gerakan anti minuman beralkohol. Dia masuk ke dalam gerakan hapus perbudakan. Kemudian dia mereformasi, juga gerakan untuk reformasi pajak, di mana pendapatan dari rakyat itu harus juga untuk digunakan untuk kebaikan rakyat, saudara-saudara. Setelah John Wesley benar-benar memperhatikan kehidupan sosialnya. Dampaknya apa, saudara-saudara? Dampaknya sungguh luar biasa. Mereka yang tadinya meninggalkan gereja, yang mereka tadinya adalah orang-orang Kristen, yang merasa bahwa Tuhan tidak memperdulikan mereka, Tuhan tidak mengasihi mereka, mengapa mereka hidup di dalam kesusahan, tetapi kok tidak ada pertolongan daripada Tuhan. Ketika anak-anak Tuhan hadir dalam kehidupan mereka, mereka merasakan jamahan Tuhan, mereka merasakan lawatan Tuhan, sehingga kehidupan rohani mereka kembali bangkit, saudara-saudara. Oleh karena itu kalau kita melihat sejarah di dalam kegerakan metodis, saudara-saudara, gerakan metodis ini membawa pengaruh yang besar. Yaitu terjadi revival rohani, kebangunan rohani yang besar, saudara-saudara. Oleh karena itu Inggris menjadi satu negara yang dapat meredam pengaruh daripada revolusi industri. Di mana negara-negara Eropa lainnya, saudara-saudara, pengaruh revolusi industri itu sangat berpengaruh ya, di mana pengangguran semakin banyak. Karena apa? Karena pekerjaan-pekerjaan manusia diganti dengan pekerjaan-pekerjaan mesin, saudara-saudara. Ya, kemudian waktu untuk bekerja semakin panjang, saudara-saudara, upahnya semakin kecil. Ya, tetapi di Inggris karena mereka saling memperhatikan, mereka saling bertolong-tolongan, mereka ada di dalam komunitas-komunitas yang menguatkan mereka. Oleh sebab itu, saudara-saudara, di Inggris pada masa John Wesley dapat diredam dalam pengaruh revolusi industri, saudara-saudara. Nah, kalau kita perhatikan apa yang dilakukan oleh John Wesley ini, bukankah sesuai dengan firman Tuhan, saudara-saudara? Yang tadi kita baca dalam Galatia pasal yang ke-6, itu Rasul Paulus mengatakan kepada setiap jemaat di Galatia, bertolong-tolonglah kamu menanggung bebanmu. Nah, saudara-saudara, kita lihat dulu bagaimana latar belakang dari situasi sehingga Rasul Paulus menulis surat ini. Saudara-saudara, pada saat itu terjadi ketidakharmonisan antara jemaat yang ada di dalam di Galatia, saudara-saudara. Di mana mereka campur ya, ada orang-orang Yahudi di sana, ada orang-orang non-Yahudi di sana, saudara-saudara. Ya, kemudian orang-orang Yahudi sedikit cemburu lah dalam tanda kutip. Masa orang-orang
Yunani ini, orang-orang non-Yahudi ini, ya, mereka bisa diselamatkan. Padahal mereka tidak disunat, mereka tidak melakukan apa yang dituliskan oleh hukum Taurat, saudara-saudara. Oleh karena itu, ajaran palsu beredar di sana. Ajaran palsu itu mengatakan bahwa keselamatan selain iman kepada Yesus juga harus mengikuti hukum Taurat. Setiap pengikut Kristus harus wajib disunat kalau mau selamat, saudara-saudara. Dan juga harus mengikuti peraturan-peraturan yang lain, peraturan tentang makanan dan sebagainya, saudara-saudara. Nah, terjadi ketidakharmonisan. Disitulah Rasul Paulus masuk untuk menasehatkan kepada jemaat ini. Rasul Paulus di dalam pasal yang kelima kalau nanti kita baca, saudara-saudara, dia mengatakan bahwa di dalam Kristus kita tidak lagi ada di dalam perhambaan hukum Taurat. Di dalam Kristus sudah memberikan kita kemerdekaan. Bahwa keselamatan itu hanyalah di dalam iman kepada Yesus Kristus. Dan kita hidup sebagai orang-orang yang merdeka. Sebagai orang-orang yang tidak terikat lagi kepada perhambaan Taurat, saudara-saudara. Oleh karena itu, saudara-saudara, Rasul Paulus mengatakan, kamu adalah orang yang sudah dimerdekakan. Ya. Dan juga saudara-saudara dalam latar belakang jemaat di Galatia, mereka banyak di antara mereka yang adalah petobat-petobat baru. Tetapi mereka hidup di dalam keinginan daging, saudara-saudara. Mereka masih berbuat hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Kristus, saudara-saudara. Dan Rasul Paulus pada pasal sebelum mengatakan bahwa kita bukan lagi hidup dalam keinginan daging, tapi kita hidup di dalam roh. Kita harus hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Nah, saudara-saudara, Rasul Paulus mengatakan kita adalah orang-orang yang merdeka. Dan di dalam Galatia 5 ayat 13, dia mengatakan demikian. Janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain. Rasul Paulus mengatakan, saudara-saudara, bahwa kita memang sudah dimerdekakan oleh Tuhan. Tetapi jangan kemerdekaan itu menjadi kesempatan bagi kita untuk kita berbuat dosa. Tetapi gunakanlah kemerdekaan itu untuk melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan, apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan salah satunya, layanilah seorang akan yang lain. Rasul Paulus mengatakan kamu sudah merdeka semuanya. Oleh karena itu kamu jangan berselisih lagi. Jangan saling menggigit satu dengan yang lain. Jangan saling membuat yang lain susah. Tapi layanilah seorang akan yang lain. Nah, saudara-saudara, kemudian kelanjutan dari pasal yang kelima ini. Rasul Paulus mengatakan, saling bertolong-tolonglah kamu, saling bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Saudara, kata beban di sini dalam bahasa Yunani-nya dapat digunakan kata baros, ya, yang bisa diterjemahkan sebagai satu beban, ya. Beban ini beban yang berat, saudara-saudara. Dan juga bisa diterjemahkan sebagai masalah yang berat. Ya, jadi bisa juga diterjemahkan saling bertolong-tolonglah menanggung masalah beratmu. Ya, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Ya, sebelumnya Rasul Paulus juga mengatakan ketika kita melayani satu dengan yang lain, maka kita mengikuti akan apa yang menjadi hukum. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Bukankah ini merupakan hukum Kristus, saudara-saudara? Ya, Rasul Paulus mengatakan menanggung bebanmu, saling bertolong-tolongan. Nah, saudara-saudara, kita bisa melihat di sini bahwa Rasul Paulus di dalam pasal yang ke-6 itu, ya, kita bisa melihat bahwa yang dimaksud beban, ya, itu ada dua, yaitu yang berkaitan dengan masalah dosa, saudara-saudara, dan juga beban yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, yang berkaitan dengan fisik, dengan material, saudara-saudara. Ya,
Jadi yang pertama, Rasul Paulus mengatakan saling bertolonglah menanggung beban yang berkaitan dengan dosa. Saudara-saudara, apakah seseorang yang sudah percaya kepada Kristus ketika dia berbuat dosa akan aman-aman aja, akan nyaman-nyaman saja? Saudara, kalau kita betul-betul percaya kepada Tuhan Yesus, saudara, kita sudah lahir baru. Ketika kita berbuat dosa, saudara-saudara, apa yang kita alami? Tentu hati kita menjadi gelisah, bukan? Hati kita menjadi tertutup. Kita merasa bersalah. Saudara-saudara, kita merasa tidak nyaman. Karena apa? Kita sudah dibersihkan, kemudian kita masuk lagi dalam kekotoran itu, saudara-saudara. Rasanya tidak nyaman, saudara-saudara. Orang ini membutuhkan pertolongan. Ya. Belum lagi kalau beban dosa itu berkaitan dengan dosa, saudara-saudara. Ya, mungkin dia disakiti hati oleh saudara-saudaranya, oleh orang-orang dekatnya. Kemudian menjadi sakit hati, saudara-saudara. Menjadi kepahitan di dalam dirinya, dia mau balas, nggak bisa, saudara-saudara. Nah, ini juga menjadi satu masalah. Rasul Paulus mengatakan kamu yang rohani, ya harusnya kamu memimpin orang itu ke jalan yang benar. Ya, artinya apa? Kamu yang rohani, dekati orang itu, hampiri orang itu, ya ngobrol dengan orang itu, ya berikan firman Tuhan, doakan. Sehingga orang itu mendapatkan kelegaan. Sehingga orang itu yang berbuat dosa tadinya saudara-saudara bisa kembali kepada Tuhan. Kembali kepada jalan yang benar. Kamu yang rohani, kamu yang bisa ya bertahan di dalam ujian-ujian. Ayo datang kepada mereka. Nah saudara-saudara, tetapi Rasul Paulus juga mengatakan perlu diperhatikan ya ketika kita menolong, kita menanggung beban yang berkaitan dengan dosa. Jaga dirimu dulu, saudara-saudara. Ya, di situ dikatakan sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu pun jangan kena pencobaan. Ya, belakangan ini sedang rame tuh, saudara-saudara ya, ada ungkapan maling teriak maling, saudara-saudara ya. Saudara-saudara mungkin kalau mengikuti beritanya, saudara-saudara ada orang yang meneriaki orang lain salah, tapi dia sendiri salah, saudara-saudara ya. Rasul Paulus mengatakan kita harus menjaga dulu kitanya sendiri gitu ya. Jangan kita jatuh di dalam pencobaan dan kita ada di dalam pencobaan kemudian kita menasihati orang, saudara-saudara. Itu enggak tepat ya. Orang itu akan mengatakan sendiri melakukan hal yang sama gitu ya. Dan yang kedua saudara-saudara yang perlu kita perhatikan dalam menanggung beban itu adalah kita melakukan dengan lemah lembut, dengan kerendahan hati. Jangan kita bermegah, jangan kita membanding-bandingkan orang itu dengan kita. Ya, kita tahu orang itu telah jatuh, orang itu telah masuk ke dalam berbagai macam pencobaan. Saudara-saudara, kita yang rohani, kita yang masih bertahan di dalam kebenaran, kita membimbing mereka, kita menasihati mereka dengan kasih, ya, dengan kelemah lembutan, dengan kerendahan hati, saudara-saudara. Nah, hal yang kedua, saudara-saudara, Rasul Paulus mengatakan bertolong-tolonglah menanggung bebanmu dalam arti untuk beban material atau secara fisik dalam kehidupan sehari-hari, saudara-saudara. Rasul Paulus tahu bahwa jemaat di Galatia mereka juga menghadapi berbagai macam persoalan, ya. Mereka menghadapi tantangan-tantangan iman, penganiayaan dan lain sebagainya, saudara. Mungkin di antara mereka adalah orang-orang yang membutuhkan pertolongan, perhatian. Kalau saya melihat di dalam tafsiran mengenai hal ini, saudara-saudara, di situ Rasul Paulus juga hendak mengajak jemaat untuk membantu jemaat di Yerusalem yang sedang menghadapi kesulitan. Ya, kalau kita membaca ayat yang ke-6 juga Rasul Paulus ingin mengajak setiap jemaat di Galatia untuk membantu guru-guru ya yang mengajarkan firman Tuhan. Dalam ayat yang kamu terima firman Tuhan, berbagilah kepada mereka. Ya, mereka sudah membagikan firman Tuhan, mereka mengajarkan firman Tuhan, mereka full time mungkin saudara-saudara. Tolong-tolonglah untuk itu. Ya, dan Rasul Paulus juga menyatakan bahwa tolong-tolongan untuk masyarakat yang prasejahtera yang ada di antara mereka. Dan kemudian dia mengatakan, janganlah kita jemu-jemu, jangan bosan untuk kita berbuat baik.
selama masih ada kesempatan, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada saudara-saudara seiman kita. Nah, saudara-saudara, ada hal juga yang perlu diperhatikan di dalam kita menolong ya orang dalam menanggung beban mereka dalam hal material ya. Hal yang menarik saudara-saudara, di ayat yang kelima di situ dikatakan sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Nah, maksudnya apa saudara-saudara? Maksudnya bahwa seseorang harusnya tidak merasa wajib dia diperhatikan, dia dibantu saudara-saudara. Kan banyak orang mereka akhirnya merasa kecewa ya kepada gereja atau kepada pemerintah ketika mereka sulit, mereka merasa bahwa diri mereka berhak untuk menerima bantuan, saudara-saudara. Ya, Rasul Paulus mengatakan bahwa tiap-tiap orang menanggung tanggungannya sendiri. Setiap orang bertanggung jawab atas kehidupannya sendiri. Ya, ini yang harus diperhatikan. Tetapi bukan berarti seorang tidak menolong, tidak membantu orang yang lain. Saudara-saudara, ini yang perlu diperhatikan ya. Jadi tidak ada kewajiban sebetulnya memang bahwa kita yang susah menerima bantuan daripada yang lain. Tetapi firman Tuhan mengatakan kita yang ada, kita yang bisa membantu, harusnya kita membantu mereka. Nah, saudara-saudara, bukankah apa yang menjadi himbauan, apa nasihat dari Rasul Paulus merupakan teladan daripada Tuhan kita, Yesus Kristus, bukan? Tuhan Yesus di dalam pelayanannya dalam dunia ini bukan hanya memberitakan berita kerajaan Allah, bukan hanya memberitakan karya keselamatan, bukan hanya menyampaikan firman Tuhan. Tetapi saudara-saudara, Tuhan Yesus dalam pelayanannya, dia menyembuhkan orang-orang yang sakit. Orang lumpuh disembuhkan, orang buta, orang kusta, sakit kusta, saudara-saudara. Ya, Tuhan Yesus menyembuhkan berbagai macam penyakit. Tuhan Yesus juga menghibur. Ya, ketika Lazarus meninggal, Tuhan Yesus datang menghibur Maria dan Marta. Bahkan dia membangkitkan orang yang mati. Saudara-saudara, ketika Tuhan Yesus hidup dalam dunia ini, dia juga memberi makan bagi yang lapar. Kita ingat kan kisah 5 roti dan 2 ikan. Di mana pengikut-pengikut Kristus pada saat itu sudah mendengarkan firman Tuhan. Hari sudah sore. Tuhan Yesus tahu bahwa saatnya mereka harus makan, ya, karena mungkin mereka datang dari tempat yang jauh. Tuhan Yesus memperhatikan masalah-masalah seperti ini, saudara-saudara. Tuhan Yesus betul-betul memperhatikan bukan saja personal holiness, tetapi juga social holiness, saudara-saudara. Nah, kalau kita melihat bagaimana jemaat mula-mula juga mempraktikkan hal ini, bukan? Ya, jemaat mula-mula mereka tekun di dalam doa, di dalam pengajaran rasul, mereka tekun di dalam memecahkan roti, mereka berkumpul untuk bersekutu. Tetapi saudara-saudara, dikatakan juga mereka menjual miliknya untuk membagi-bagikan kepada yang membutuhkan. Mereka memperhatikan orang-orang lain sekitarnya. Nah, saudara-saudara, seharusnya kita dan juga gereja mengikuti apa yang diteladankan oleh Tuhan Yesus. Kita mengikuti apa yang diperintahkan oleh Tuhan, apa yang disampaikan oleh para rasul, saudara-saudara. Oleh karena itu, saudara-saudara, kita bersyukur juga bahwa gereja kita, ya, kita melakukan pelayanan sosial bukan hanya masing-masing sendiri-sendiri, saudara-saudara, tetapi kita juga terorganisasi. Saudara, saya teringat khotbahnya Conto Brando beberapa minggu yang lalu, ya, saya terkesan dan saya mengamini benar, saudara-saudara, ya, bahwa kita, ya, banyak di antara kita sudah diam-diam membantu, ya. Saya memperhatikan sendiri, saudara-saudara, ya, jikalau ada saudara kita yang sakit, ada saudara kita yang sedang sulit, ya, juga kalau kita mengadakan kegiatan sosial, saudara-saudara, mereka diam-diam membantu, ya. Kita bersyukur. Tetapi saudara-saudara,
pelayanan sosial ini bukan hanya kita lakukan secara pribadi, lepas pribadi ya, tetapi juga kita bersyukur di gereja kita ada pelayanan sosial. Nah, saudara-saudara, saya sharingkan sedikit ya, karena ini minggu sosial, sedikit saja saya sharingkan mengenai pelayanan yang sudah kita lakukan dalam komisi sosial ya. Tentu saja pelayanan ini dari kita untuk kita, saudara-saudara, tetapi komisi sosial ini yang mengkoordinasi ya, yang menyalurkan. Yang pertama, saudara-saudara, pelayanan kesehatan ya, kita ada pelayanan yang nanti kita akan lakukan pemeriksaan darah dengan diskon khusus ya. Kita mengharapkan setiap jemaat kita memiliki kesehatan yang baik, saudara ya. Periksa darah rutin kita fasilitasi ya dengan diskon khusus. Kita berkoordinasi dengan pihak ketiga ya, yaitu dengan Prodia, dengan Biotes ya. Kemudian juga kita mengadakan ceramah kesehatan ya. Ada waktu tahun lalu kita adakan bincang santai mengenai gigi dan vaksin, saudara-saudara. Nanti ke depan juga kita akan memikirkan bagaimana kita memberikan penyuluhan agar setiap jemaat kita juga memiliki tubuh yang sehat. Nah, saudara, kemudian kita juga ada pembagian kacamata plus, ada pemeriksaan gigi ya untuk kesehatan, saudara. Kemudian kita juga pelayanan sosial kita juga ada tanggap bencana, saudara. Nah, ini pelayanan secara insidental ya, secara darurat kalau terjadi, saudara-saudara ya. Tuhan menggerakkan kita, menggerakkan Bapak dan Ibu juga ya di dalam memberikan bantuan-bantuan, dan kami salurkan ya pada bulan September yang lalu, saudara. Kita membantu ya masyarakat kita, khususnya di sekitar pos PI kita yang ada di Denpasar, saudara. Mereka yang terdampak banjir ya, kami membawa bantuan-bantuan itu kepada mereka, bantuan dari Bapak dan Ibu ya. Kemudian juga pada bulan Desember yang lalu ya, kita juga menyalurkan bantuan Bapak dan Ibu ke Sumatera, kepada Sumatera ya. Banyak orang-orang yang membutuhkan bantuan, kita salurkan kepada mereka. Nah, Bapak dan Ibu, selain itu kita juga ada tim diakonia ya, atau pelayanan untuk penghiburan ya. Banyak orang mengatakan jangan dong pelayanan kedukaan gitu ya, serem gitu ya. Saudara-saudara, ini memang benar pelayanan penghiburan ya. Kita menghibur bagi saudara-saudara kita yang berduka, yang harus kehilangan orang yang mereka cintai ya. Mereka merasa pedih, mereka sedang merasakan sesak yang luar biasa, kesedihan yang sangat mendalam. Di situ mereka membutuhkan kehadiran kita, mereka membutuhkan dukungan kita ya. Saudara-saudara, kita bersyukur jikalau saat ini sudah ada 78 orang yang bergabung di dalam tim diakonia. Yang tadi maju ke depan adalah salah seberapanya itu, saudara-saudara ya. Masih banyak mereka yang belum ikut. Nah, Bapak-bapak dan Ibu-ibu, kami mengharapkan agar Bapak Ibu bisa juga tergerak ya untuk masuk ke dalam tim diakonia ini. Atau mungkin kita nggak masuk ke dalam tim diakonia ini, Bapak dan Ibu ya. Tetapi kalau misalnya ada saudara seiman kita ya yang sedang berduka cita, marilah kita luangkan waktu kita, Bapak Ibu, untuk datang ke rumah duka, untuk melayat ya, untuk memberikan kekuatan, penghiburan kepada mereka. Ya, karena ini merupakan pekerjaan kita bersama, saudara-saudara ya, bukan hanya pekerjaan dari tim diakonia saja. Ya, kemudian gereja kita juga menyalurkan bantuan ya kepada Panti Werda, ya Panti Jompo ya. Waktu tahun lalu, saudara-saudara, kita mengadakan kita jalan bersama-sama untuk membagi sembako bagi masyarakat yang ada di sekitar kita. Ya, waktu itu ada beberapa tim kita pencar, saudara-saudara, kita membawa sembako yang datangnya juga dari Bapak dan Ibu ya, kita bagikan kepada orang-orang yang betul-betul layak untuk menerimanya ya. Mereka yang tunawisma, mereka yang pekerjaan tidak tetap begitu ya. Kita datangi mereka. Saudara-saudara, ketika kita datang mereka, banyak di antara mereka meneteskan air mata, saudara.
Dan kami mengatakan, gak banyak bicara, kita mengatakan ini hadiah dari Tuhan. Tuhan memberkati Bapak atau Ibu. Wah, mereka sukacita saudara-saudara karena kita memperhatikan mereka. Ya, tahun lalu kita juga memperhatikan bagi opa-oma kita, ya mungkin mereka ditinggalkan dalam tanda kutip oleh anak-anak mereka, cucu-cucu mereka dan harus tinggal di panti jompo. Saudara-saudara, kita datang kepada mereka. Ya, kita memberikan perhatian, kita bersama-sama dengan mereka. Wah, luar biasa saudara-saudara. Mungkin ke depan kita akan mengunjungi anak-anak yatim piatu dan sebagainya. Nah, saya mengharapkan Bapak dan Ibu juga bisa bisa terlibat di dalam kegiatan-kegiatan sosial kita. Selanjutnya Bapak dan Ibu, kita juga mengadakan social trip gitu ya. Social trip maksudnya apa saudara-saudara ya? Apa tujuannya? Tujuannya adalah kita membangkitkan ya semangat kepekaan sosial ya kepada orang-orang lain di sekitar kita. Ya mungkin kita mengatakan, mengapa bosu? Kan di orang sekitar kita banyak, mengapa harus keluar kota, apalagi jauh-jauh. Nah saudara-saudara, kadang-kadang kita membutuhkan suasana yang baru. Dan kita juga memperhatikan di mana tempat ya Tuhan memanggil kita ya, dan kita juga survei, kita melihat bahwa memang tempat itu betul-betul membutuhkan akan perhatian kita, saudara-saudara. Ya, tahun lalu kita mengadakan social trip ke Jawa Tengah, ya, ke beberapa pos pelayanan kita, dan sungguh menjadi berkat luar biasa. Mungkin Bapak dan Ibu ada yang ikut pada saat itu ya, dan waktu pulang mereka memberikan kesaksian, wah luar biasa mereka diberkati. Ya bukan saja mereka memberkati, tapi mereka pun melalui interaksi, melalui kegiatan itu mereka diberkati oleh Tuhan. Ya, tahun yang lalu banyak anak-anak muda kita. Nah kita bersyukur ya jika anak-anak muda kita pun boleh tergerak hati untuk kegiatan-kegiatan sosial. Demikian juga Bapak dan Ibu pada bulan Juni nanti tanggal 22 sampai dengan 27 Juni ya akan diadakan social trip juga ya, kali ini ke Bengkulu, Palembang, ke Lampung ya. Kita datangi pos-pos pelayanan gereja metodis yang ada di sana ya, kita mengadakan ceramah kesehatan, kita bagi sembako bagi orang-orang masyarakat yang prasejahtera ya, kita periksa gigi, kita ceramah kesehatan saudara-saudara ya. Kemudian juga ada KPR ya, ada KPR juga saudara-saudara. Nah kami menghimbau lah, kami mengajak Bapak dan Ibu, yuk kita ikut serta ya, kita ikut serta. Saya dengar bahwa banyak di antara kita yang sudah daftar ya, kemudian akhirnya mereka membatalkan gitu ya, sehingga tadinya kan sudah hampir tutup tuh kuotanya. Nah sekarang masih tersisa 18 lagi ya dari 40 kota. Nah kami mengharapkan Bapak dan Ibu yang ada waktu ya, yuk kita sama-sama mengikuti social trip ini ya. Dan bagi Bapak dan Ibu yang mungkin wah saya banyak pekerjaan ya, tapi anak saya bisa ya, anak remaja saya bisa, anak muda saya bisa. Yuk silakan Bapak dan Ibu tolong untuk dukung mereka ya, untuk support mereka ikut di dalam social trip ini. Kita juga akan sukacita saudara-saudara jikalau pada masa muda mereka sudah memiliki hati yang peduli kepada sesama mereka. Bukankah itu kan merupakan kehendak Tuhan saudara-saudara ya. Nah pada akhirnya saudara-saudara apa yang bisa kita lakukan untuk sebelum itu saudara-saudara kita juga kegiatan sosial kita juga kita membantu bantuan sosial ya, Bapak dan Ibu yang betul-betul membutuhkan perhatian bantuan dari gereja ya. Mereka yang misalnya harus operasi saudara-saudara ya, kita memberikan bantuan kepada mereka yang harus opnam ya. Dan kita juga memberikan bantuan rutin bagi mereka yang rutin dan mereka kekurangan sekali untuk uang berobat saudara-saudara ya. Dan juga kita memberikan bantuan jikalau mereka dalam hal kedukaan, mereka sulit dana, kita akan bantu saudara-saudara ya. Kami menyalurkan bantuan dari Bapak dan Ibu sekalian ya. Kemudian kita juga menyediakan beasiswa bagi murid-murid yang betul-betul membutuhkan ya. Bapak dan Ibu tentunya orang yang membutuhkan itu ya akan kita
kita perhatikan, ya tentu juga ada prosedur-prosedur ya yang sudah ditetapkan gereja dan ditetapkan komisi sosial, saudara-saudara. Tetapi kalau orang itu betul-betul sungguh membutuhkan perhatian, bantuan kita, pasti kita akan salurkan. Ya, dan pada kesempatan ini saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu ya yang selama ini sudah menyalurkan bantuan, membantu saudara-saudara kita yang sedang kesusahan. Dan marilah Bapak dan Ibu kita terus ke depan, kita melakukan apa yang menjadi tugas bagian kita, yang menjadi kehendak Tuhan bagi kita untuk kita berbagi, untuk kita memperhatikan orang-orang lain yang ada di sekitar kita. Kiranya Tuhan menolong kita di dalam kita melakukan firman-Nya ini dan dalam kita memperhatikan orang-orang yang membutuhkan perhatian kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Hamba-Mu telah selesai berbicara, ya Tuhan, kami mohon kiranya anugerah Tuhan menuntun kami untuk kami melakukan firman-Mu ini sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Tuhan tolonglah setiap kami agar kami boleh semakin peduli terhadap orang-orang yang membutuhkan perhatian. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan acara selanjutnya dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.